Seperti permata ku di matamu, kau jadikanku milik kesayanganmu. Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita pada kesempatan ini dalam program Renungan Sosianim. Sebelum kita masuk dalam renungan pada kesempatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Satukan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat pimpinan Tuhan yang begitu ajaib, begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami ada sampai hari ini karena berkat dan anugerah Tuhan yang besar. Itulah sebabnya Tuhan, pada kesempatan ini juga kami ingin mendengarkan firman Allah. Kami ingin mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran Allah yang akan disampaikan. Biarlah Engkau mengurapi program ini, mengurapi hamba-Mu. Bahkan setiap firman yang kami dengar diurapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya waktu kami dengar firman Allah, kami pasti melihat ada kekuatan Tuhan, ada kekuatan Allah dalam firman-Nya. Kami boleh merasakan lewat mata iman kami dikuatkan kembali. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita buka dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-15. Ya, ini tentang anak yang hilang. Kita mulai saja di ayatnya yang ke-17. Ya, di sana dikatakan, lalu ia menyadari keadaan. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawalah kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Puji nama Tuhan. Ya, kita melihat ini satu peristiwa yang kita sudah tahu bersama, cerita yang ada dalam Injil Lukas 15 ini. Bagaimana seorang anak, ya, dikatakan di sini dia anak yang bungsu, tetapi dia anak yang hilang. Ya, kenapa? Karena dia ketika dia menyadari bahwa dia punya hak, punya harta lewat orang tuanya, saudara, dan dia minta itu kepada bapaknya. Dan cerita ini menulis waktu dia mendapatkan harta dari orang tuanya, dia pergi tinggalkan rumah bapaknya dan pergi untuk berfoya-foya. Ya, bukannya harta itu makin bertambah, tetapi harta itu makin lama makin habis, sampai pada satu titik terendah, saudara. Alkitab menulis anak yang bungsu ini menyadari bahwa dia jauh dari hadapan bapaknya. Dia menyadari bahwa keadaannya bukan makin baik ketika dia berpisah dari bapaknya, justru makin tidak menentu,
justru keadaannya semakin susah, semakin sulit. Nah, itulah sebabnya di ayat 17 tadi kita sudah baca, anak yang hilang ini atau anak bungsu ini menyadari keadaannya bahwa dia telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap sorga, saudara. Saudara, dari firman Tuhan ini diingatkan kepada kita, jemaat Tuhan yang ada dimanapun kita berada, bahwa seringkali kita sudah jauh dari hadapan Tuhan tanpa kita menyadari. Ketika hidup kita diberkati, ketika hidup kita melihat bahwa kita berlimpah secara materi, berlimpah secara hidup kita jasmani, tapi dengan di situasi yang sama kita jauh dari hadapan Tuhan. Kita tinggalkan Tuhan, kita tidak lagi datang ke rumah Tuhan, kita tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan, kebiasaan kita beribadah, sukacita kita beribadah, sukacita membaca Alkitab, sukacita dalam berdoa, itu sudah tidak ada lagi. Nah, saudara, ketika kita melihat peristiwa ini, saudara, seringkali ini juga dialami oleh kehidupan anak-anak Tuhan, orang percaya, saudara. Tetapi dalam kisah Lukas 15 ini, saudara, di ayat 17, di sana dikatakan anak yang bungsu ini dia menyadari bahwa waktu dia jauh dari hadapannya, dari rumah bapaknya, atau dengan kata lain dia jauh dari hadapan Tuhan, kehidupannya tidak semakin baik, justru semakin merosot, justru semakin terpuruk, saudara. Ya, semakin kita melihat keadaannya semakin sulit. Dan Alkitab berkata, dia ingat, dia menyadari. Ya. Bahkan kalau kita baca dalam ayat yang ke-20, bukan cuma sampai menyadari lantas tidak kembali, tapi dia bangkit dan ia pergi kepada bapaknya. Saudara, saya percaya malam hari ini atau kesempatan ini, ketika kita menyadari akan hal kita waktu kita sudah jauh dari hadapan Tuhan, jangan lama-lama, saudara, tapi secepat kita menyadari dan bertindak untuk kembali ke rumah Bapaknya. Percayalah, waktu kita datang ke Tuhan, kita kembali meminta ampun. Alkitab mencatat ketika bapaknya melihat anaknya kembali, saudara, Alkitab menulis, dari jauh ayahnya sudah melihat bapak bahwa anaknya kembali. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Dia tahu ketika kita, setiap anak Tuhan, setiap orang percaya menyadari keadaannya. Ya, ketika hati kita sadar, hati kita mau kembali, kita punya Tuhan yang mau menerima kehidupan saudara dan saya. Kita berkata, ketika anak ini kembali, bapaknya dari jauh, bapaknya sudah lihat. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia dan merangkul dia dan mencium dia, saudara. Artinya sambutan Tuhan bagi orang yang mau menyadari keadaannya begitu luar biasa. Respon Tuhan begitu luar biasa, saudara. Alkitab berkata, responnya dia berkata, ayah ini, saudara, ayahnya berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik, berikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin. Bahkan diambilnya anak lembu tambun dan disembeli, dan mereka berpesta bersuka cita. Kenapa? Karena anak ini bisa datang kembali, menyadari keadaannya. Demikian juga dengan saudara dan saya. Saya percaya ketika kita menyadari keadaan kita, bahwa kita sudah jauh dari hadapan Tuhan dan kita cepat-cepat datang kembali meminta ampun kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan pun akan menyediakan, Tuhan pun sanggup memulihkan keadaan saudara dan saya. Tuhan pun sanggup akan membuka jalan kembali ketika kita tertutup jalan waktu kita tinggalkan Tuhan. Saya percaya
Ketika saudara, umat-umat Tuhan mau datang kepada Tuhan, Tuhan sendiri pun akan terbuka tangannya untuk menolong saudara dan saya. Dalam ayat yang lain saya mencatat saudara bahwa di Mazmur 103 ya, atau ya Mazmur 103 di sana dikatakan di ayatnya yang ke-8, di sana dikatakan begini saudara, Mazmur 103 ayat yang ke-8. Tuhan adalah penyayang, pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi saya percaya saudara, Tuhan mengasihi orang-orang yang menyadari bahwa dia sudah jauh dari hadapan Tuhan. Ketika dia menyadari dan dia berbalik, dia bertindak untuk kembali ke rumah Bapaknya. Alkitab berkata, Tuhan begitu sayang dan mencintai orang-orang yang kembali datang kepada Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah juga Tuhan sayang kepada saudara dan saya. Adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya. Saya pastikan ketika kita menyadari keadaan kita, kita ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Satu ayat lagi saudara yang menarik bagi saya, di Mazmur 130 dikatakan begini saudara. Nah, Mazmur 130 ayatnya yang ke 3 dan 4. Di sana dikatakan, jika engkau ya Tuhan mengingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Nah, ternyata Tuhan tidak pernah mengingat kesalahan-kesalahan kita. Ya, tetapi ayat 4 berkata, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Wow, saya renungkan ayat ini saudara. Betul kita datang minta ampun, tapi dengan kita minta ampun, kita pun akan merasakan, ya, supaya engkau Tuhan ditakuti orang saudara. Jangan kita berbuat dosa lagi. Berbeda lagi itu saudara. Tapi saya percaya ketika kita menyadari setiap kesalahan kita, setiap dosa kita tinggalkan hidup yang lama, ya. Kita ada di jalan yang baru. Ya, kita percaya, kita hidup takut akan Tuhan, kita kembali datang bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya kalau anak yang bungsu ini boleh melihat Bapa begitu peduli dengan anaknya, apalagi Bapa kita di sorga. Dia sangat peduli dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, renungan yang singkat ini mengajarkan kita, ketika kita sudah merasa jauh dari hadapan Tuhan, jangan lama-lama, cepat balik, cepat tinggalkan hidup yang lama, datang kepada Tuhan, dan percayalah kita akan melihat penyertaan Tuhan yang sempurna. Pemulihan dalam hidupmu akan terjadi. Tuhan akan bukakan jalan. Tuhan akan berikan hal-hal yang terbaik yang kita inginkan. Itu yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Itulah sebabnya mari sore hari ini tinggalkan hidup yang lama, kembali. Kalau kita sudah jauh dari hadapan Tuhan, datang lagi kepada Tuhan. Minta ampun, pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan dengar. Tuhan melepaskan pengampunan. Tapi kita harus tahu, ketika Tuhan ampuni, kita akan merasa lebih takut, lebih gemetar, dalam artian kita lebih menghormati Tuhan kita. Dia Allah yang sempurna. Amin saudara. Saya tidak berkata lebih, tapi mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini kami sudah dengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menguatkan hati kami, bahwa Tuhan mau menerima kami apa adanya. Waktu kami jauh, seringkali membuat kehidupan kami tambah buruk. Tapi kami menyadari saat ini Tuhan,
Kami harus kembali. Hanya kepada Tuhan ada kehidupan. Hanya kepada Tuhan ada jalan keluar. Hanya di dalam Yesus kita bisa berbuah banyak. Itu sebabnya mari Tuhan tolong umat-umat-Mu, biar firman Allah pada kesempatan ini menyadarkan kami untuk kami harus kembali ke rumah Bapa. Kami harus datang lagi kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin, puji Tuhan. Gerejaku adalah rumahku.